Implementasi Pancasila di sekolah dasar. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Siswa melakukan ibadah dan ketika berdoa, siswa saling menghormati. Hubungan antar teman terlihat siswa tidak mengganggu siswa yang berbeda agama sehingga siswa dapat bersosialisasi dengan siswa lainnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika terjadi saling adu pendapat, ada siswa yang bisa melerai dan menasihati sesamanya. Adanya sikap saling berbagi makanan pada saat waktu istirahat dan saling bersosialisasi. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Menyanyikan lagu wajib nasional pada saat memulai pembelajaran dan melakukan kegiatan gotong royong yang diadakan setiap minggu oleh sekolah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siswa dapat hak untuk memberi berupa pendapat, tanggapan, dan saran, melakukan kegiatan pemilihan ketua kelas dan diskusi kelompok yang berisi tanya jawab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswa melakukan kegiatan gotong royong dengan membagi tugas sama rata, saling membantu antar sesama, dan melakukan kegiatan menabung yang diadakan setiap kelas. Kedua, implementasi Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah dasar. Yang pertama, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pembelajaran PKN yang berisikan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi dan tuntunan bagi peserta didik untuk bernegara dengan baik. Yang kedua, pembangunan karakter. Pendidikan nasional Indonesia harus memperhatikan pembangunan karakter peserta didik, seperti berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan NKRI, menaati peraturan dan tata tertib sekolah, menghindari perselisihan maupun pertengkaran antar warga sekolah, dan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan antar golongan dalam pergaulan di sekolah. Implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar. Yang pertama, pembelajaran aktif tentang keberagaman budaya dan agama. Siswa perlu diperkenalkan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia seperti seni, tarian, musik, dan masakan khas daerah melalui penggunaan buku-buku pelajar yang bermuatan informasi mengenai keanekaragaman budaya. Selain budaya, anak-anak di sekolah dasar juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menghargai agama dan kepercayaan masing-masing dengan mempelajari nilai-nilai agama dan budaya yang berbeda-beda di Indonesia. Yang kedua, guru sebagai teladan. Seorang guru berperan sebagai role model yang akan diikuti oleh para siswanya. Oleh karena itu, guru perlu menunjukkan perilaku tindakan yang dapat dijadikan teladan bagi siswa. Sebagai contoh dalam mengajarkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, guru harus menerima dan menghormati keragaman siswa di dalam kelas, serta mengajarkan kepada siswa untuk menghormati perbedaan termasuk agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial. Melalui hal tersebut, anak-anak akan memperoleh pemahaman bahwa perbedaan tidak selalu bersifat negatif, melainkan juga dapat memberikan keindahan tersendiri dalam kehidupan. Selanjutnya, peran ekstrakurikuler dalam membangun profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ekstrakurikuler kepemimpinan melalui kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif. Siswa dapat dilatih untuk bertanggung jawab, kerjasama, dan menghargai terhadap keberagaman. Kedua, ekstrakurikuler keagamaan dan kerohanian. Dalam ekstrakurikuler ini, siswa dapat belajar mengenai nilai-nilai toleransi dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama umat beragama yang sesuai dengan nilai Pancasila.
Yang ketiga, ekstrakurikuler olahraga dan kesehatan. Ekstrakurikuler olahraga dapat melatih siswa melalui kerjasama, rasa persatuan, dan pantang menyerah yang sejalan dengan semangat Pancasila. Yang terakhir, implementasi konsep NKRI di sekolah dasar. Yang pertama, belajar toleransi di sekolah. Anak-anak Indonesia harus diajarkan dan dibiasakan untuk menerapkan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda dengan pendirian sendiri. Di sekolah, kita pasti memiliki teman yang berbeda secara pemikiran, pendapat, kebiasaan, agama, dan sebagainya. Namun, perbedaan bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan persatuan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sikap toleransi dengan menghargai teman yang berbeda agama, mendengar pendapat orang lain, dan bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, mengikuti upacara bendera. Upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin di sekolah mengajarkan kita untuk menghormati dan mengamalkan Pancasila dengan ikut upacara bendera. Siswa dapat belajar bersikap nasionalis, tertib, dan disiplin. Selain itu, upacara bendera juga salah satu upaya untuk menjaga dan memperkuat keutuhan NKRI, sebab upacara bendera telah menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Itulah yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa ingin menjaga keutuhan negara. Yang terakhir adalah sikap saling membantu. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat madani yang menjunjung nilai kemanusiaan, beradab, dan demokratis. Meski ada beragam perbedaan di lingkungan sekolah, kita tetap harus mengutamakan nilai kemanusiaan. Sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua, masyarakat Indonesia wajib saling menghormati hak dan kewajiban sesama manusia. Di sekolah, kita dapat berusaha untuk saling membantu teman tanpa membedakan latar belakangnya.